Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tani, jumpa lagi dengan channel Kopi Jalan Express, channel berbagi sharing seputar tanaman kopi. Baik Sobat Tani, pada kesempatan sore kali ini Bang Kopi kembali akan memberikan sharing yang lebih detail lagi mengenai pemupukan. Nah, itu alatnya udah banyak ya. Ada NPK Mutiara Grower, ini ada centong nasi, ini sendok makan. Nanti akan Bang Kopi takar 2 sendok, itu kurang lebih setutup bekas herbisida ini ya. Oke, sebelum kita lanjut mengenai tutorialnya, seperti biasa ya, Bang Kopi spillkan dulu untuk edisi hari. Sekarang edisi hari Sabtu tanggal 28 Maret atau di bulan 3 ya, di tahun 2026, di bulan 3 akhir. Untuk media video, Bang Kopi menggunakan media clone daun lebar di kebun yang baru. Oke, baik Sobat Tani, budidayakan untuk menonton video hingga selesai supaya tidak terjadi gagal paham. Dan yang belum menyimak video-video Bang Kopi yang sekiranya disibukkan dengan rutinitas mendekati hari raya kemarin, dari 3 sebelum hari raya ya, 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri, untuk views di tempat Bang Kopi di analitik mengalami penurunan yang sangat signifikan. Itu menandakan bahwa Sobat Tani semuanya tidak menonton video Bang Kopi, yang mana di video tersebut banyak sekali tutorial yang Bang Kopi sharingkan ya, yang sangat penting mengenai pemupukan, mengenai kenapa ada terjadi pergantian yang sebelumnya Bang Kopi di bulan konten bulan 12, bulan 11, 10 kemarin, di tahun kemarin Bang Kopi menyarankan ketika di bulan 4 menggunakan Nitrea ya. Kenapa sekarang Bang Kopi banting setir di bulan 4 menggunakan langsung gas menggunakan NPK Mutiara Grower dan KCL ya. Akan Bang Kopi jelaskan ya pada kesempatan sore kali ini. Sobat Tani, sebelum Bang Kopi menjelaskan mengenai cara pemupukannya yang lebih detail lagi, itu udah ada ini KCL, ada Mutiara Grower. Jadi Bang Kopi spill sedikit mengenai Bang Kopi kenapa langsung banting setir menggunakan Mutiara Grower dan KCL di bulan 4 nanti. Nah, Sobat Tani, di tempat Bang Kopi ini, di kebun, terutama di kebun yang baru diambil ini, untuk pohon kopi sudah sangat tua ya, sudah sering Bang Kopi spill. Jika Sobat Tani selalu stay tune pasti paham ya kenapa Bang Kopi banting setir menggunakan NPK Mutiara Grower dan KCL di bulan 4. Nah, di tempat Bang Kopi pohonnya sudah pada tua tuh. Bahkan dari Bang Kopi sendiri usianya tua pohon kopi ini ya, karena pohon kopi ini sudah di atas 3 tahun ya, mau ke 40 tahun. Nah, jadi Bang Kopi banting setir menggunakan pupuk Mutiara Grower dan KCL di bulan 4. Jadi tujuan Mutiara Grower itu sendiri dan KCL adalah menyembuhkan pohon-pohon kopi yang sakit, yang retak-retak ya. Karena di Mutiara Grower sangat komplit untuk setiap unsur hara ya, kandungan unsur hara. Selain unsur hara utama ya seperti NPK, ada unsur hara makro lainnya seperti TE, itu kan ada plus TE, artinya trace elemen, itu mencakup seperti boron, mangan, zinc, besi ya, aluminium, ada tembaga dan seng, yang mana kesemuaan unsur makro tersebut berperan penting untuk tanaman kopi kita ya Sobat Tani. Nah, ini masih dalam tahap-tahap pemulihan ya, alhamdulillah. Setelah Bang Kopi melakukan pengapuran dolomit sebelum melakukan pemupukan kemarin, di bulan 12 Bang Kopi tabur dolomit ya di kebun yang ini. Lalu di bulan 1 ada jarak sekitar 1 bulan, Bang Kopi langsung lakukan pemupukan. Nah, ini hasilnya.
sekarang sudah wicuroyo-royo ya, sudah menghijau dan sudah pulih. Untuk tanaman kopi di tempat Bang Kopi ini tadinya tidak bisa menyerap unsur hara. Kenapa demikian Bang? Karena pH tanahnya drop. Dan alhasil sekarang sudah pulih nih ya. Nih. Kita cek sini lagi ya sebelum Bang Kopi menjelaskan dosisnya. Dosis pemupukan yang terbaik. Nah ini. Ya, ini klon daun lebar di kebun yang baru ini. Dompolan kalah ya nih, karena tidak ada rangsangan tangkai keluar lebih banyak, tapi Bang Kopi sudah memperbaiki. Alhasil ketika rangsangan bunga itu ada ya, seperti fosfor dan boron, nih kita cek di moto yuyunya di klon daun lebar yang sering Bang Kopi spill, nah di pohon yang ini. Nah ini ya tuh, moto yuyunya bisa sebagus ini ya, calon moto yuyunya tuh. Tuh, sampai ke sana. Ya. Dan ketika pembungaan, ini Bang Kopi lakukan penyemprotan menggunakan insektisida metaklor. Karena biasanya ketika pembungaan raya mekar ya seperti ini, kalau terjadi penutupan, biasanya suka nutup di dompolannya ini, dihinggapi ulat ya, atau ditempatin ulat seperti ulat beras, itu bentuknya putih bening ya. Itu yang menyebabkan terjadinya pembusukan tangkainya juga ya sobat tani. Seperti itu untuk trik menjaga moto yuyu ini aman dari terjadinya pembusukan. Pahamkan ya sobat tani kenapa Bang Kopi banting setir di bulan 4 nanti menggunakan nih, ada Mitra Grower dan KCL. Ini Bang Kopi pakai KCL mahkota mop yang di kebun yang ini. Nah mengenai dosis Bang Kopi sarankan ya, nah seperti ada di pertanyaan sobat tani kita, katanya cocok Bang ya, setuju Bang katanya. Kalau dilakukan pencampuran langsung diaduk biasanya kurang akurat. Kenapa? Jadi begini, jika ini langsung sobat tani ya diaduk, biasanya dialas pakai terpal, diaduk-aduk, tetap kurang akurat. Kenapa kurang akurat? Ya tetap terkadang ada yang kebanyakan KCL-nya, ada juga kebanyakan ininya growernya ya. Ya ada kalanya juga pas, itulah yang namanya dilakukan pengadukan. Apalagi ketika kita memiliki karyawan ya, tentunya masih bujang-bujang tanggung, atau yang masih, kalau kata orang Sunda, masih lenger-lenger nah ya itu. Ya biasanya dia ya basingan gitu ngaduk-ngaduknya, jadi kurang akurat sobat tani. Lebih akurat lagi kita kalau memiliki karyawan untuk menabur. Jadi kalau ada orang dua, bagi aja, misalkan yang satu ini suruh bawa ini grower, yang satu lagi kamu bagiannya ini aja, jadi sekaligus nggak usah diaduk sobat tani ya, seperti itu. Jadi yang satu ember bawa mutiara, yang satu ember lagi bawa KCL. Ketika kita menggunakan dosis 2 sendok, kenapa Bang Kopi bawain ini nih ya, kita cek langsung, uji coba. 1 sendok, 2 sendok. Nah ini nggak penuh ya, ini bekas herbisida, jadi 2 sendok ini nggak penuh. Jadi kalau penuh ini artinya 2,5 sendok. Nih Bang Kopi tambahin, nah baru penuh dia 2,5 sendok. Jadi usahakan seperti ini triknya ya sobat tani, supaya sekali ngambil itu cukup langsung kita taburkan. Kalau pakai sendok kan harus kita hitung 1, 2, jadi ribet ya. Kita ukur dulu 1, 2. Nah ini 2 sendok, lalu kita presisikan menggunakan pisau ya, kita pangkas lagi nih pinggirannya supaya takarannya pas 2 sendok tuh ya. Nah sekarang kita ukur dengan centong nasi, ini 2 sendok ya, kita tambah KCL nya
Ini si A, ini si B. Si B ini tugasnya bawa KCL ya. Si A tugasnya bawa ini Mutiara Grower. Sama sudah kita kasih cetakannya seperti ini ya, supaya nggak ngawur pemupukannya. Tujuannya supaya presisi atau akurat setiap per pohonnya itu, jadi nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih. Itulah tujuannya, supaya pembuahannya rata ya sobat tani. Nah ini 2 sendok. Sama, kalau 2 sendok ya dia harus diiris dulu, dipresisikan ya, supaya akurat. Nah kita satukan. Kalau kita satukan seperti ini, nah banyaknya segini ya totalnya ternyata yang kita gunakan 1 kali pemupukan per pohon. Paham kan ya sobat tani? Berarti dosis yang kita pakai segini. Nah dosis 2 sendok itu sobat tani ya, growernya cukup 50 kg untuk ukuran 2000 pohon ya. Ini pun sama, cukup 50 kg untuk takaran 2 sendok ya, untuk 2000 pohon juga ya. Jadi total segini takarannya per pohon standar ya sobat tani. Nah standar. Sering sobat tani yang lainnya bertanya, Bang untuk dosis kira-kira per pohonnya berapa? Kita sesuaikan sekarang, penyesuaian dosis nih Bang Kopi jelaskan supaya sobat tani jelas. Untuk pohon yang masih sedikit bahan, kita kasih 1 sendok aja ya. 1 sendok ini Mutiara, 1 sendok KCL. Nah gini untuk pohonnya yang seperti ini. Langsung aja Bang Kopi uji cobakan. Nah ini kan bahannya masih sedikit, masa bahan segini kita kasih 2 sendok, jadi pemborosan ya. Untuk lebih amannya kita benamkan. Bang Kopi nggak bawa cangkul ya, taruhlah. Untuk jarak dari pohonnya ini kita kasih minimal 30 cm dari pohon. Nah Bang Kopi nggak bawa cangkul ya, cukup seperti ini aja. Kita tabur memanjang nih. Kalau ini kan sudah ditakar dosisnya ya. Ini dosis 2 sendok sobat tani ya. 1 sendok Mutiara Grower, 1 sendok KCL. Nah mengingat menuju kemarau, jadi kita tutup lagi tuh. Nah aman ya sobat tani, nggak akan terjadi penguapan. Andai pun dia menguap, masih tersaring dengan tanah yang kita tutupkan, akan terserap kembali ke akar. Nah pahamkan ya sobat tani mengenai dosis pemupukan. Jadi jika ada yang bertanya, Bang per hektarnya habis berapa pupuknya, jadi Bang Kopi nggak bisa menjawab dengan akurat dikarenakan pohon di tempat sobat tani ya, pohon kopi pasti semuanya nggak rata. Nah ini contoh, ada yang seperti ini, ada juga yang sudah seperti ini. Nah untuk dosis pohon yang seperti ini standar 2 sendok Mutiara Grower, 2 sendok KCL ya, untuk pohon yang seperti ini ya. Tuh tujuan ya, penyetabil buah oke, dan untuk kebahan makanya Bang Kopi kasih 2 sendok cukup untuk pohon yang seperti ini. Nah, ini kita contohkan lagi tuh ya, kita contohkan lagi. Kita ambil yang di dalam centong tadi, takarannya sudah 1 centong. 1 centong nggak penuh. Nah segini, ini 4 sendok. Jadi 2 sendok KCL, 2 sendok Mutiara Grower kita taburkan kembali memanjang. Kalau ini udah akurat sobat tani ya, beda dengan yang kita aduk rata di terpal. Ayo hati-hati, lebih simpelan seperti itu. Kita punya karyawan 2, yang satu suruh bawa Mutiara, yang satu suruh bawa KCL, itu lebih cepat. Waktu kita mengaduk lumayan ya, menghabiskan beberapa menit. Kalau tugasnya dibagi, kita gercep ya. Jadi langsung buka dari karung, taruh di ember atau jerigen ginjar itu, langsung
gas melakukan pemupukan, jadi kita hemat waktu sepersekian menit. Oke, itu triknya ya. Monggo diuji cobakan supaya per pohonnya itu akurat sekali takarannya ya Sobat Tani. Jadi nggak ada yang wah yang ini kok seperti ini ya, kurang apa ya gitu ya Sobat Tani. Jadi alhasil cek dan recheck di kebun Bang Kopi untuk karakter klon daun lebar ya tetap sama, nggak berubah di kebun yang lama ya. Kalau ini kan masih proses. Dan ini pun Bang Kopi menunjukkan pembuktian untuk Sobat Tani, ini alhasil ya pembungaannya seperti ini ketika kita melakukan pemupukannya tepat. Nih di pohon yang tadi dompolannya jelek ya klon daun lebar. Kalau yang ini nih untuk dari tingkat motoyuyunya pun sudah just kandos amazing. Kita akan selalu spill di pohon yang ini perkembangannya ke depan ya, seperti itu. Jangan sampai di tahun 2027 klon daun lebar kita seperti yang di bawah itu. Kita Sobat Tani lebih jelas sejelas mungkin. Nah ini jangan sampai klon daun lebar yang kita miliki sejatinya klon unggulan nih dompolannya seperti ini ya. Karena apa? Karena untuk pemupukan kita tidak tepat memilih dan tidak tepat mengaplikasikannya, dan kurang akurat ya takaran dosisnya. Makanya saran dari Bang Kopi seperti tadi ya, punya karyawan 2 langsung aja, yang satu grower yang satu KCL gitu ya Sobat Tani. Nih jangan sampai seperti ini ya. Ini kalau Sobat Tani main tempat Bang Kopi dikasih antresnya klon daun lebar ini pasti nolak, nggak mau Bang katanya ya, karena lihat dompolan seperti ini. Ini sebuah pembuktian nyata untuk Sobat Tani kita semua. Mari kita teliti dalam setiap langkah mengaplikasikan pemupukannya ya Sobat Tani, seperti itu. Sobat Tani dan teman-teman, sekiranya Bang Kopi cukupkan dulu sampai di sini untuk konten video sharing sore kali ini. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil dari konten sharing sore kali ini. Bang Kopi akhirin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.